Budidaya tanaman cabai ada sebagian orang bilang susah tapi gampang, dan ada juga yang bilang gampang tapi susah. Semua itu tergantung petaninya, teman-teman. Maksud kami apa? Bagaimana tata cara merawat tanaman itu sebaik mungkin. Karena bercocok tanam ataupun berkebun tidak cukup dengan menggunakan pupuk yang mahal, menggunakan insektisida dan fungisida yang mahal, tapi harus dibarengi dengan rajin, tekun, ikhlas untuk merawat tanaman tersebut. Perlu diketahui teman-teman, memang tanaman cabai dan juga tanaman melon penyakitnya sangat banyak sekali. Di tanaman cabai sendiri ada kutu kebul, ada keriting, ada penyakit layu fusarium, bercak daun, dan juga jamur. Dan yang paling fatal lagi adalah serangan lalat buah dan juga patek, yang disebut ilmu pertaniannya adalah penyakit Anthranoxa. Itu yang sangat luar biasa sekali. Tapi semua itu bisa dikendalikan dengan cara pencegahan. Memang kalau untuk mengobati patek ataupun Anthranoxa, sampai saat ini petani belum ada yang bisa mengobati jika buah cabai itu sudah terkena Anthranoxa. Tapi kita sebagai petani bisa mencegah ataupun bisa meminimalisir serangan-serangan patek tersebut dengan cara merawat tanaman sebaik mungkin, membersihkan gulma-gulma yang ada di bawah pohon tanaman cabainya, membersihkan daun-daun yang sudah tua. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Dengan subscribe, insya Allah Anda semua akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat secara gratis. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai. Mungkin insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua. Yang teman-teman ketahui, tanaman cabai ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman melon, tapi bisa dilihat buahnya sangat lebat sekali, daunnya sangat hijau sekali, dan juga tanaman ini bebas dari layu fusarium, jamur, virus Gemini, trep, tungau, dan juga bebas dari serangan Anthranoxa. Teman-teman, apa yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai ini? Yang pertama, proses lahannya, teman-teman, proses lahan segembur mungkin. Kemudian cek ataupun ukur pH tanahnya menggunakan pH meter. Setelah itu, setelah diukur, teman-teman sudah mengetahui berapa pH tanahnya. Kemudian tambahkan pupuk kandang. Itu yang pertama, itu syarat paling penting sekali untuk budidaya tanaman cabai. Yang kedua adalah kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Itu juga syarat yang utama untuk menaikkan pH tanah. Apalagi budidaya tanaman cabai itu dilakukan di musim penghujan. Kemudian yang ketiga, jika teman-teman menggunakan pupuk kimia, hanya perlu SP36, kemudian Ponska yang biasa, teman-teman, itu harganya relatif murah. Jadi hanya itu. Kemudian buatlah bedengan dan buatlah jarak tanam seideal mungkin, teman-teman. Tujuannya apa? Agar teman-teman mudah untuk merawat tanaman tersebut. Jangan berharap tanaman itu terlalu mepet biar pohonnya bagus, buahnya banyak. Jangan. Karena apa? Tanaman cabai semakin mepet, biasanya buahnya itu semakin sedikit karena jarak tanamnya saling berdesakan ataupun pohon cabainya itu saling berdesakan. Otomatis mengurangi tunas-tunas cabang yang akan keluar dari tanaman cabai tersebut. Kemudian buatlah jarak antar bedengan seideal mungkin. Maksud kami adalah minimal 90 cm, maksimal 1 meter. Teman-teman yang pemula insya Allah lebih mudah untuk melakukan perawatan karena posisinya tidak terlalu mepet. Yang ketiga,
yang harus dilakukan adalah penutupan menggunakan plastik mulsa jika pupuk kandang, kapur dolomit, kemudian pupuk kimia sudah ditambahkan. Lakukan penutupan mulsa itu dilakukan di siang hari. Tujuannya apa? Untuk mempermudah penarikan plastik tersebut agar bisa kencang ataupun tidak mudah robek plastik tersebut. Kemudian yang harus dilakukan lagi teman-teman, yaitu cari varietas benih yang mempunyai ketahanan virus teman-teman. Silahkan teman-teman pilih varietas apa saja, yang penting benih itu berkualitas baik dan insya Allah juga membantu keberhasilan budidaya tanaman cabai yang teman-teman lakukan. Setelah tanah bedengan sudah terbentuk dengan sempurna, teman-teman bisa melakukan pemasangan plastik mulsa yang tadi saya sebutkan. Kemudian tunggu sampai benih itu benar-benar sudah memasuki minimal 5 daun baru dipindah tanamkan teman-teman. Tujuannya apa? Harus 5 daun minimalnya, maksimal 10 daun juga bisa. Buat pemula, agar tanaman cabai itu jika di siang hari tidak mengalami layu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih pemula, kadang-kadang nanamnya itu asal-asalan, itu pun juga memicu untuk terjadinya keriting dan juga menjadi tanaman cabai itu pertumbuhannya tidak maksimal. Usahakan yang ketiga ini, jangan sampai akar utama itu jika sudah dipindah tanamkan posisinya itu membengkok teman-teman, entah itu menyamping ke kiri ataupun menyamping ke kanan. Usahakan akar yang pertama itu posisinya benar-benar lurus ke bawah, itu berdasarkan pengalaman saya. Kemudian setelah itu baru kita tunggu beberapa hari lagi untuk melakukan pemupukan pertama, yaitu tanaman cabai kita sudah di masa-masa vegetatif. Masa vegetatif yaitu adalah masa-masa pertumbuhan tanaman. Jika teman-teman sudah melakukan pindah tanam dan tanaman itu minimal usianya 10 hari setelah pindah tanam, otomatis harus dilakukan pemupukan pertama. Yang perlu diketahui teman-teman, kontrol tanaman itu di siang hari. Jika tanaman itu masih ada yang layu, itu dikasih tanda. Tujuannya apa? Tanaman yang di siang hari masih layu, usahakan jangan sekali-kali dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia, entah itu pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi ataupun pupuk-pupuk yang lainnya, terkecuali menggunakan pupuk-pupuk organik. Jadi itu juga harus dilihat. Tinggalkan tanaman yang masih dalam keadaan layu jika di siang hari, itu jangan dilakukan pemupukan. Kemudian 10 hari itu dilakukan pemupukan. Pilih tanaman yang benar-benar sudah sehat, daunnya tidak layu, insya Allah tanaman itu akan aman. Masalahnya seperti ini, jika tanaman yang di siang hari itu masih layu, teman-teman lakukan pemupukan. Biasanya terjadi nanti jika tanaman itu sudah besar, yang terjadi adalah layu, busuk batang, busuk pangkal batang. Sebenarnya busuk batang dan juga busuk pangkal batang itu terjadi karena kesalahan kita menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang tinggi dan tidak melihat tanaman itu sudah sehat ataupun belum. Itu saran dari kami teman-teman, dan juga berdasarkan pengalaman saya, kenapa tanaman cabai saya tidak ada yang layu, daunnya sangat hijau sekali dan buahnya sangat lebat sekali. Pemupukan pertama memang harus dilakukan 10 hari setelah pindah tanam. Kemudian pemupukan yang kedua di masa-masa vegetatif juga harus dilakukan 17 hari setelah pindah tanam. Jadi intervalnya pertama 10 hari, yang kedua adalah 7 hari, itu sampai tanaman memasuki masa generatif yaitu masa pembungaan. Karena biasanya tanaman yang sudah memasuki masa generatif yaitu masa pembungaan, pupuknya pun juga harus diganti. Teman-teman bisa menggunakan pupuk sebelumnya yang mengandung nitrogennya tinggi, tapi usahakan dosisnya dikurangi saja dan perbanyak pupuk yang mengandung unsur K-nya yang lebih tinggi. Bisa teman-teman menggunakan KNO3 warna putih
Bisa juga ditambah dengan MKP, tujuannya apa? Agar merangsang calon-calon bunga, dan calon bunga itu tidak rontok sehingga bisa menjadi buah cabai yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan lakukan penyepraian menggunakan fungisida dan juga insektisida dengan dosis yang disesuaikan di kemasan produk tersebut. Terserah teman-teman mau menggunakan insektisida apa, fungisida apa, itu terserah teman-teman, karena setiap petani itu punya selera dan mempunyai pilihan masing-masing untuk menggunakan fungisida dan juga insektisida. Buat pemula, ini sekali lagi saya ulang, buat pemula jangan sekali-kali melakukan mix fungisida dengan insektisida jika cara pengaplosannya itu tidak pandai, nanti akan merusak tanaman tersebut. Jika teman-teman bertanya rusaknya kenapa, kebanyakan ataupun salah mengaplos fungisida dan insektisida dengan dosis yang tidak tepat biasanya akan membuat daun tanaman cabai kita itu menguning. Itu yang pertama. Yang kedua adalah calon bunga ataupun calon buahnya itu akan menjadi rontok. Biasanya tanaman cabai teman-teman ada yang rontok, kadang-kadang prediksi teman-teman itu kebanyakan pupuk nitrogen. Sebenarnya itu pun juga salah, karena kebanyakan pupuk nitrogen itu tidak membuat bunga ataupun buah cabai kita rontok, terkecuali pemakaian fungisida dan juga insektisida dengan dosis tinggi. Karena apa? Biasanya jika fungisida dan insektisida itu di mix dengan dosis tinggi dan teman-teman belum tahu dosisnya, biasanya pangkal ataupun tangkai tanah buah cabai kita itu akan coklat, lama-lama nanti dia kesenggol aja akan jatuh. Jadi sebenarnya pupuk nitrogen itu tidak membuat rontok buah cabai, terkecuali dosisnya berlebihan. Tapi kalau dosisnya disesuaikan, itu pun juga tidak akan membuat rontok tanaman cabai. Beda dengan tanaman melon. Jadi teman-teman juga harus paham dalam hal ini, kadang-kadang tanaman pertumbuhannya kurang bagus dan sudah memasuki masa-masa generatif, yaitu masa pembungaan sampai pembuahan, teman-teman akhirnya tidak berani melakukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Walaupun tanaman itu sudah berbunga teman-teman, tanaman itu masih membutuhkan pertumbuhan. Maksud kami apa? Tanaman itu masih ingin mengeluarkan tunas cabangnya. Setelah buah cabai kita petik, biasanya akan muncul tunas-tunas baru. Jika pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi,
subscribe, siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua.